Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar-segar ibu semua nggih, sudah mandi, ada yang belum mandi? Nah, sebelum saya menyampaikan apapun, saya biasa kalau dalam perjalanan seperti ini, saya memulai dengan sholawat. Dan sholawat itu jangan dikaitkan dengan apapun, karena saya melafalkan atau melakukan sholawat ini setiap saya ada bepergian maupun di perjalanan. Sholawat yang saya lakukan adalah sholawat yang mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan, dalam keadaan kita, dalam hal kegiatan apapun, supaya bisa terhindar dari segala kezaliman apapun. Apalagi ini dalam perjalanan wisata religi, tentunya sangat-sangat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita lantunkan sholawat kita kepada Rasul kita supaya kita lebih tenang, lebih nyaman, dan insya Allah semuanya diselamatkan. Allahumma amin. Ikuti nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli talibi bi talibi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Monggo. Semangat benda balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslihi qalimin bi qalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala terus lagi. Mudah-mudahan sholawat ini awal membuka kita perjalanan menuju ke Pasifik Demak di Sunan Kalijaga. Mohon maaf sebelumnya, ini saya minta waktu, saya sedikit akan menyampaikan amanah dari beliau Kiai Khairat, Kiai kita. Insya Allah akan saya sampaikan beberapa hal dan saya mohon minta waktunya ridho nggih. Nah, kalau nggak ridho saya nggak akan menyampaikan apapun. Tapi insya Allah ini ada hal yang positif dari beliau yang diamanahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman bi ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada para alim, para kiai, para haji, para hajah, rombongan ziarah dari Purbalingga yang sangat saya hormati dan saya muliakan, kepada beliau pembawa kita, Bapak sopir dan krunya yang sangat saya hormati, dan kepada seluruh jamaah ziarah dari Purbalingga yang saya hormati. Dan insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Saya di sini tidak akan menyampaikan tausiah, tapi akan menyampaikan sedikit informasi.
Yang pertama tentunya saya sangat bersyukur bahwa pagi hari ini, siang hari ini saya satu bis dengan rombongan ziarah religi dari Purbalingga. Kemarin saya dimintai oleh beliau Bapak Kiai Khairon untuk ikut ziarah, karena pada hari Jumat kemarin beliau Bapak Kiai Khairon telah membuat paspor dan punyai, dan alhamdulillah semuanya lancar, tinggal menunggu paspor itu jadi. Dan di sini yang akan saya sampaikan yaitu tentang juga perjalanan religi, yaitu umroh dan haji. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, sebelumnya mohon maaf juga apabila nanti apa yang saya sampaikan kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Namun apabila ada follow up yang baik, ada hikmah yang positif, tentunya itu yang kami harapkan. Dan apabila Bapak dan Ibu nanti memerlukan informasi lanjut tentang apa yang saya sampaikan, juga bisa langsung kepada beliau Pak Kiai Khairon atau langsung kepada saya. Namun dengan hal ini mohon maaf untuk pagi hari ini kemarin, karena saya waktunya juga terburu-buru sekali. Pak Kiai ketika jam 3 siap ya Pak Mujib itu, namun jam 2 kurang, masih setengah 2 kalau nggak salah, saya sudah ditelepon untuk siap-siap, padahal saya baru sampai rumah karena saya baru bepergian. Dan insya Allah nanti tanggal 2 November malam 3 yaitu malam Jumat, kami rombongan dari Purbalingga akan menuju ke Tanah Suci, yaitu menjalankan ibadah umroh yang insya Allah pemberangkatannya nanti lewat Sumikir, yaitu di majelisnya beliau Pak Safakat. Dan untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali saya yakin seyakin-yakinnya kalau rombongan ini yang ada di bis ini sudah pernah menjalankan ibadah umroh maupun haji. Nggih mboten Bu? Pak, sampun nggih sudah ada ya. Kalau yang sudah ada tentunya insya Allah nggak beda dengan apa yang saya sampaikan. Sedikit barangkali kami mewakili dari perusahaan travel kami yaitu Hasanah Tour dan Travel. Saya menjalankan ini sudah dari tahun 2014 dan saya terakhir sebelum Covid yaitu tanggal landing dari Mekah ke Jakarta tanggal 18 Desember 2019. Tanggal 29 ada gara-gara Covid, yaitu muncul di Wuhan, yang pada akhirnya jadwal-jadwal berikutnya kita pending semua. Dan berangkat pertama setelah Covid kemarin di bulan puasa tahun 2022 itu pertama pemberangkatan kami setelah Covid. Dan kemarin tahun ini kita memberangkatkan 2 kali pemberangkatan. Yang pertama di bulan Maret kemarin, yang kedua ini insya Allah nanti di tanggal 2 November. Kenapa saya hanya ambil 2? Karena kalau dengan kami, dengan Pak Kiai Khairon, itu saya langsung yang mewakilinya dan insya Allah saya yang mendampinginya dari berangkat sampai pulang. Biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang kan banyak sekali travel yang profesional juga, semuanya profesional. Namun dengan demikian silahkan dengan travel manapun, namun yang paling utama adalah kenyamanan, keamanan, kekredibilitasan dari perusahaan yang membawa. Dan insya Allah kalau dengan saya dari pertama kenal, pertama lihat saya, misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak berangkat sampai pergi pulang insya Allah ketemunya saya. Di Mekah informasinya pun ketemu saya, di banner pun lihat gambar saya, di brosur pun begitu, karena kami memang tidak mengandalkan endorse apapun dalam perwakilan yang ada di Purbalingga. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Februari Bupati kita Bu Tiwi sekeluarga juga menjalankan ibadah umroh melalui travel kami, yaitu beliau ngambil paket Jordan, Palestina dan Mekah, Madinah. Jadi beliau sangat respect dengan perusahaan kami. Dan ada di YouTube, ini beberapa tadi ada saya putar di YouTube, dan YouTube itu bukan berarti apa-apa dari kami, itu hanya dokumentasi
dokumentasi perjalanan kami. Dan YouTube itu tidak ada hoax, tidak ada edit, semuanya real, semuanya asli. Dari yang gambarnya hitam-hitam, dari gambarnya yang nggak rapi dan lain-lain, itu memang semua adalah dokumentasi yang real. Sehingga YouTube kami memang YouTube dokumentasi, dan di situ semuanya asli, nggak ada yang editan atau pakai filler atau apapun, itu semuanya asli. Mukanya hitam ya tetap hitam, nggak diputih-putihin. Yang ketawa juga benar-benar itu ketawa gitu. Jadi semuanya asli. Dan YouTube kami ada di Net As-Sakinah Purbalingga. Itu semua dokumentasi ada di situ untuk perjalanan umroh kami dari 2019. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat saya atau mengenal saya. Saya tadi di bis yang satu, saya tidak sengaja ketemu tetangga saya, teman saya, yaitu Pak Wanto. Ternyata beliau adalah tetangga dekat saya. Saya kenalkan, nama saya Mujib Mufti. Saya alamatnya ada di Purbalingga, yaitu di Perumahan Puri Babakan Purbalingga, Jalan Mangga 2 nomor 25, RT 30 RW 08. Itu rumah dan aktivitas biro kami. Karena yang biasanya kami ada di Babakan ini jalan raya, namun sementara saya tutup semuanya karena memang saya kelola dari rumah saja supaya lebih simpel dan lebih mengena pada pelayanannya. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan umroh kami adalah perjalanan yang sangat fleksibel, sangat insya Allah semuanya aman, semuanya nyaman, dan insya Allah pelayanan kami pelayanannya maksimal. Dan insya Allah alumni kami juga mempunyai majelis dari seluruh jamaah kami yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat. Untuk mempermudah informasi perjalanan kami memang punya majelis, namanya Majelis Darul Mujib, dan kegiatannya itu setiap bulan sekali, di minggu keempat setiap bulan. Itu pertemuan dari alumni seluruh jamaah kami. Dan program-program yang lain alhamdulillah juga berjalan, seperti kita melaksanakan pengadaan atau penyelenggara kurban di bulan haji. Insya Allah sudah berjalan di tahun kemarin, karena ini memang tahun pertama kami melakukan kegiatan di Darul Mujib, dan baru berdiri majelis itu di bulan setelah Lebaran kemarin. Alhamdulillah perjalanan ini sudah terlewati dengan baik, dan sampai hari ini kami tetap menjalankan profesionalitas dari pekerjaan kami, yaitu mengantarkan menerima pendaftaran umroh dan haji plus. Dan insya Allah Bapak dan Ibu yang saya hormati, apabila Bapak dan Ibu nanti mengharapkan, menginginkan dan lain-lain, monggo informasi kepada beliau Pak Kiai. Insya Allah nanti akan berangkat bersama beliau, seperti kita ziarah ini. Kita ziarah religi mungkin setahun bisa 3 kali ya. Ada mungkin yang setiap pemberangkatan mesti ikut. Nah, yuk dijauhkan lagi sampai ke Tanah Suci, karena Tanah Suci adalah milik umat Islam, bukan hanya milik orang Arab, bukan hanya milik orang Timur Tengah. Tanah Suci adalah milik Muslim, yaitu kita semua sebagai seorang Muslim, sebagai umat Muslim, tentunya wajib untuk menjaganya dari apapun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewajibkan kita sebagai orang Islam untuk datang ke Tanah Suci, yaitu beribadah haji. Gimana? Namun dengan demikian, karena di Indonesia ini kan proses dan lain-lainnya beda dengan orang ada di Arab yang bisa setiap saat bisa melakukan itu. Namun di Indonesia disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Mungkin kita ada yang nunggu sampai 30 tahun, 35 tahun dan lain-lain. Sehingga monggo bagi umat Muslim, bagi orang Islam mewajibkan diri, memampukan diri dan menyempatkan diri untuk berkunjung ke Tanah Suci. Minimal kita bisa umroh
Umroh adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit pengalaman atau pemahaman atau apa yang saya tahu bahwa Rasul kita ini, mohon maaf ya kepada para kiai, para ustadz yang barangkali saya yakin jauh di atas saya tentang pemahaman agamanya. Apabila nanti ada hal yang mungkin berbeda yang saya sampaikan atau ada hal yang kurang, mohon dilengkapi atau mohon dibenarkan. Nabi kita Rasulullah SAW 4 kali umroh lalu ibadah haji, ringkasnya begitu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita sangat beruntung ada di Indonesia. Beruntungnya apa? Aman, nyaman dalam hal kita melaksanakan apapun termasuk kegiatan religi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali kalau Ibu Bapak yang sudah pernah menjalankan ibadah umroh maupun haji, dengan perjalanan ini mungkin ini akan menapak tilas atau mengingat kembali memori kita di tanah suci. Bedanya cuma kalau di tanah suci kita naik bis seperti ini, kanan kiri yang kita lihat adalah padang pasir, warnanya semuanya coklat, nggak ada yang namanya tumbuhan. Ada 1 buah pohon, yaitu pohon zakum. Katanya pohon itu adalah pohon neraka katanya. Karena apa? Dari akar sampai nggak ada daun, nggak ada buah, adanya duri. Itu namanya pohon zakum yang konon katanya dulu menjadi penghalang tenggorokan pada saat Nabi Adam makan buah yang dilarang sehingga tenggorokannya tersendat, kan begitu konon ceritanya begitu. Dan pohon itu tumbuh tanpa air, tanpa tanah, karena di sana adanya batu namun ada pasir, dan hanya pohon itu yang tumbuh. Kalau kita melintasi dari Mekah ke Madinah hijrah, tentunya kanan kiri yang kita lihat padang pasir. Sesekali kita lihat tumbuhan yaitu pohon zakum, dan sesekali mungkin ada unta yang lewat lari-larian, itu pun tidak begitu banyak. Dan di Indonesia beda sekali. Kalau di Indonesia kanan kiri hijau, udaranya dingin, nggak terlalu panas seperti di Saudi. Untuk itu alhamdulillah kita di Indonesia ini diberi alam yang begitu indah, alam yang begitu nyaman untuk kita tinggali. Dan Bapak dan Ibu, ada yang lebih menyedihkan lagi juga. Mohon maaf, ini bukan berarti saya melebar kemana-mana, cuma mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua bahwa tidak semua umat Islam, tidak semua saudara kita yang menganut agama Islam itu senyaman kita, semulia kita, sebaik kita dalam hal sosial dan keadaan ekonominya. Ada saudara kita yang sangat tidak nyaman dalam hal sosialnya, dalam hal mencari nafkahnya, dan dalam hal menjalankan ibadahnya. Semuanya terancam, semuanya serba susah, yaitu di Palestina. Mohon maaf, ini bukan berarti saya melebar atau sok-sokan membahas Palestina sih, enggak. Tapi kita harus mengingat itu untuk kita lebih merefresh diri kita masing-masing. Syukur kita harus dipertebal. Kenapa? Kita jauh lebih beruntung daripada mereka. Yang namanya di Palestina, Masya Allah, gedung dihancurin, sekolah dihancurin, bahkan yang terakhir sudah tidak ada tempat yang aman, rumah sakit pun dihancurin. Namun demikian, ini adalah salah satu atau bentuk kegigihan kita umat Islam, kekuatan umat Islam yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa umat Islam dari awal adanya Islam sampai hari kiamat tetap terus berjuang, karena ini ada kaitannya dengan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Masjid Bani Umayyah. Beliau pulang dari dakwah karena beliau setiap harinya adalah dakwah. Pada saat sore hari beliau mau pulang dan beliau mampir di masjid namanya Masjid Bani Umayyah, dan di situ Nabi Muhammad memperpanjang doa. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh beliau.
dan 2 dikabulkan, 1 ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penolakan Allah itu bukan berarti tidak sayang kepada makhluknya. Namun itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang namanya manusia harus berjuang. Yaitu doa yang pertama, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan doa, ya Allah ya Rabb, kata Nabi, jangan engkau binasakan umatku dari kelaparan dan kekurangan pangan. Itu doa Nabi yang pertama. Dan setelah beliau menyampaikan doa itu kepada Allah, langsung Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya, doaku yang pertama dikabulkan. Kenapa? Yang pertama sudah sangat jelas, tidak ada umat Islam di dunia ini, di bumi ini yang binasa sepenuhnya kekurangan pangan. Apalagi yang sudah pernah menjalankan ibadah umrah haji di Mekah Madinah, itu nggak ada yang namanya orang kekurangan makanan. Semua makanan ada dan berlebih. Dan ini ada kaitannya dengan doa Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, doa yang kedua, ya Allah ya Rabb, kata Nabi, mohon jangan engkau tenggelamkan umatku, jangan engkau binasakan umatku dari tenggelamnya laut, atau jangan engkau tenggelamkan umatku dari kebinasaan air yang tinggi, kata Nabi begitu. Dan setelah beliau memanjatkan doa itu, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, doa yang kedua dikabulkan. Coba umat siapa yang tenggelam karena banjir? Yaitu umat Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nabi umatnya Nabi yang tenggelam secara keseluruhan. Kalaupun misalkan ada di tanah Arab atau di Mekah, Saudi Arabia ada banjir, itu wajar. Kenapa? Karena kalau hujan di Arab Saudi 1 jam saja itu banjirnya bisa 1 meter. Namun dengan demikian tidak pernah mengalami banjir lebih dari 2 jam karena memang air hujan itu tidak teresap oleh tanah di situ, namun mengalir dengan cepat, sehingga di sana yang namanya pengairan itu sangat profesional dan sangat modern. Sehingga kalau ada hujan lebat, walaupun di situ kadang-kadang ada berita yang begitu dahsyat banjirnya, air mengalirnya dan lain-lain, itu memang ada begitu. Namun itu tidak banjir yang kalau di Indonesia kan banjir bisa sampai seminggu, sampai sekian hari gitu kan. Tapi kalau di sana nggak ada, paling 1 jam 2 jam pasti sudah selesai karena air mengalir ke tempat yang sudah ditampung. Kenapa sampai banjir? Ya karena di tempat tersebut hujannya lebat, otomatis air itu kendor dan lain-lain. Namun tidak pernah yang namanya banjir sampai berhari-hari. Nah, kenapa airnya kok ngalirnya sangat kencang? Namanya di sana di bukit, air dari atas ke bawah, otomatis airnya sangat kencang. Dan itu di video ya benar seperti itu, namun tidak terjadi banjir yang berhari-hari. Itu umat Nabi Muhammad insya Allah selamat dari hal tersebut. Dan yang ketiga, doa Nabi, ya Allah ya Rabb, kata Nabi, damaikanlah, rukunkanlah seluruh umatku di bumi ini, kata Nabi. Setelah beliau memanjatkan doa itu, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya bahwa doa yang ketiga ini tidak dikabulkan. Berasa nggak ibu bapak kalau doa yang ketiga ini nggak dikabulkan? Tentunya kita sangat berasa. Sekarang nggak usah jauh-jauh di Palestina ya. Kita satu negara pun, satu umat Islam pun sering sekali kita berbeda pendapat, sehingga menjadi suatu hal yang kadang-kadang menjadi perselisihan. Itu sudah kontratullah. Tapi bukan berarti Allah itu tidak adil kepada umat Islam. Tapi memang karena otak pemikiran seluruh makhluk Allah yang namanya manusia itu beda-beda dalam kepalanya, buruknya beda, sehingga penyampaiannya
juga beda. Namun tujuan dan maksudnya insya Allah semuanya satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita ini ada yang mengatakan bahwa nggak usah ziarah gitu kan. Kita sendiri padahal ziarah itu baik sekali untuk kita jalankan. Kenapa? Tadi kemarin sudah disampaikan oleh beliau Pak Kiai, ziarah ini tujuannya untuk merefresh hati, jiwa dan raga kita, untuk kita ingat kepada kematian. Berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh, kalau kita bukan umat Islam, mungkin perjalanan ini bukan ke makam yang aulia, bukan ke makamnya para aulia, mungkin kita ke tempat-tempat hiburan. Makanan yang kita bawa mungkin makanan yang haram bagi umat Islam. Itu kalau tidak diteladani oleh Nabi kita. Nabi pun menyampaikan, ziarahlah kamu untuk kamu mengingat kematian. Dan Rasul kita juga mengatakan kepada umatnya, apabila kamu pergi dari rumah, jauh perginya, menyeberangi sungai, menyeberangi laut, mungkin lewat udara, pergilah ke tanah haram, pergilah ke Masjid Aqsa, kata Nabi Rasulullah. Maka dari itu turunlah ayat yang mewajibkan kita untuk beribadah umroh dan haji. Kalau umrohnya sunnah, tapi hajinya wajib. Kalau wajibnya haji berarti kita wajib untuk datang ke tanah suci. Bedanya haji dan umroh, karena kita orang Indonesia sangat bersyukur apabila kita bisa menginjakkan ke tanah suci, karena prosesnya sangat panjang, karena juga prosedur dan lain-lain juga harus sesuai dengan aturan negara. Untuk itu monggolah nanti siapapun yang ingin menjalankan atau ingin umroh atau haji, komunikasi dengan kami harapkan. Dan apabila ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sama dengan saya, monggo kita saling bersinergi, kita saling melengkapi. Jangan sampai ini menjadi suatu hal yang aneh untuk saya sampaikan di sini. Di sini adalah amar ma'ruf. Kita yang pertama mengenalkan diri supaya nanti bapak dan ibu jamaah dari beliau Pak Kiai bisa bersama-sama sholat berjamaah di sana, diimami oleh beliau Pak Kiai. Kita bisa manakib di sana, kita bisa bertahlil di sana, berzikir di sana, insya Allah diimami oleh beliau, insya Allah. Allahumma amin. Dan monggo insya Allah aman, insya Allah nyaman. Yang selanjutnya bapak dan ibu, apabila ada yang mau bertanya ya monggo, apabila pertanyaannya itu disimpan ya monggo, nanti disampaikan di luar, boleh langsung dengan saya, boleh langsung kepada beliau Pak Kiai sama saja. Yang selanjutnya apabila saya dalam menyampaikan ini karena kita juga sudah lelah barangkali mungkin sedikit saja, mungkin nanti kita sambung lagi. Yang saya sampaikan apabila banyak kesalahan, kekurangan dan kurang hal yang berkenan, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, apapun yang saya sampaikan ini adalah saya berharap ada nilai hal yang positif, bukan ada persepsi-persepsi yang lain, sehingga insya Allah jamaah kita ini semua bisa lurus dalam hal menjalankan ibadah sunnah ini, yaitu ziarah ke para wali, para aulia. Saya pun sangat respect dengan hal ini. Kita coba deh bayangkan, kalau mereka bukan aulia, bukan orang yang mulia, mungkin nggak sih makamnya bisa menghidupi sekian ribu umat Islam di situ. Kehidupan semuanya jadi berjalan, ekonomi jadi berjalan. Kalau bukan aulia itu sangat tidak mungkin. Tapi karena aulia syafaatnya luar biasa, dimakan saja bisa untuk mencari nafkah. Kita bisa lihat sendiri di sana sini, di setiap menuju pemakaman semua adalah pergerakan ekonomi di situ. Nah, inilah yang perlu kita resapi, perlu kita maknai dengan positif. Apalagi kalau kita ziarah ke Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Raudhah, masya Allah. Konon
di sebuah hadis juga mengatakan bahwa tadi disampaikan juga oleh beliau Pak Kiai, para aulia sejatinya itu masih hidup. Mereka menerima kita, melihat kita. Maka dari itu Pak Kiai menyampaikan datangnya, tujuannya apa, dan pamitan dan seterusnya. Apalagi kita kalau ke makamnya Rasul, beliau seperti masih hidup menyambut kita. Kalau sekarang di zaman modern seperti ini mungkin diibaratkan itu CCTV kita. Kita ada di sana, sorot pada saat kita melantunkan sholawat di makam Rasul, di Raudhah. Kita menyampaikan salam di makam Rasul. Insya Allah semuanya diterima oleh Rasul kita, dan insya Allah pulang kita membawa keberkahan. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, sedikit sekali mungkin lagi poin yang terakhir barangkali, bahwa umroh ini yang pertama bukan hanya untuk orang yang alim, bukan hanya untuk orang yang pintar, bukan hanya untuk para yang punya duit banyak, tapi umroh dan haji ini adalah untuk semua umat Islam yang sudah bersahadat. Kalau orang sudah bersahadat berarti seorang muslim itu wajib datang ke tanah suci. Entah itu orang bodoh, entah itu orang pintar, entah itu orang apapun, kalau mereka mengaku muslim wajib untuk datang ke tanah suci. Dan kalau kita ibaratkan lagi bahwa umroh atau haji ini ibaratnya kita pergi ke laundry. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita ke laundry datang membawa baju, itu baju kotor atau baju bersih? Tentunya baju yang kotor. Setelah dicuci, setelah dibawa ke laundry sekian hari, mungkin 1 hari, ada paket yang 2 jam, pulang sudah bersih, sudah setrikaan dan wangi. Begitu juga kita kalau datang ke tanah suci, kita tujuannya apa? Yaitu membersihkan diri dari segala hal yang tidak baik. Jangan minder, jangan mundur kalau memang kita merasa orang bodoh, merasa orang yang banyak dosa. Gak ada orang yang gak punya dosa. Ayo dibersihkan menuju ke tanah suci. Setelah pulang dari tanah suci, perbaiki